Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berkat Allah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah ilmu filsafat ilmu akuntansi. Kita lanjutkan materi tentang pengertian teori dalam akuntansi ya, atau klasifikasi ilmu ya dalam teori. Dan nanti kaitannya dengan akuntansinya seperti apa kan gitu ya. Kemarin sudah saya sampaikan beberapa percontohan ya, struktur sains ya, struktur ilmu pengetahuan dalam menggali atau melakukan tahapan-tahapan menuju sains ya, menuju ilmu pengetahuan. Ini merupakan rangkaian dari penjelasan kemarin saya secara luring. Nah, pada kesempatan ini yang kemarin kalau secara struktural kita sudah membahas soal dua pola pendekatan pikir ya, dua pendekatan pola pikir atau cara menganalisis ya, menganalisis ilmu pengetahuan itu sendiri ya. Jadi dalam sistem ilmu pengetahuan atau sains dikenal dengan identifikasi ya, identifikasi masalah tadi dalam menemukan klausa-klausa, dalam menemukan kesimpulan-kesimpulan ya. Kesimpulan-kesimpulan artinya kesimpulan sementara ya dalam mengkaji satu ilmu ya. Nah, kemarin saya sudah sampaikan ada pendekatan deduktif ya, yang dalam proses berpikirnya itu dengan logika formal atau abstract word ya, yang bermula dari hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan kepada hal yang secara khusus ya, yang dinyatakan dalam bentuk silogisme ya. Jadi ya, silogis ya. Bagaimana menyimpulkan gitu dari yang bersifat umum ke bersifat khusus ya. Nah, itu disebut dengan deduktif. Kemudian pendekatan pola pikir secara induktif yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal yang bersifat khusus ya, atau empirik ya, empirical, real world atau fakta yang sesungguhnya. Nah, ini biasanya dimulai dari pengamatan empiris untuk kemudian dibuat generalisasi atau kesimpulan umum. Jadi hal-hal yang bersifat khusus ke bersifat umum yaitu adalah cara pola pikir induktif. Nah, dalam selanjutnya dalam tahapan sains itu yaitu ada klasifikasi ya, klasifikasi ilmu ya. Yang pertama adalah klasifikasi ilmu, diklasifikasikan menjadi itu ilmu alam dan ilmu sosial. Nah, ini ada ilmu alam, ada ilmu sosial. Nah, yang terbagi dalam ilmu dasar atau ilmu murni dan ilmu terapan. Gitu ya. Yang terbagi dalam ilmu dasar atau ilmu murni dan ilmu terapan. Nah, yang kedua adalah ilmu murni itu merupakan kumpulan teori-teori ilmiah ya, yang bersifat mendasar dan teoritis yang belum ada kaitannya ya dengan masalah-masalah kehidupan
manusia yang bersifat praktis, gitu ya. Nah, yang ketiga, ilmu terapan itu merupakan aplikasi ilmu murni ya kepada masalah-masalah kehidupan manusia yang mempunyai manfaat praktis. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, tujuan ilmu itu juga terapan ya. Ilmu terapan merupakan untuk memecahkan masalah-masalah praktis ya dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi manusia. Selanjutnya dilihat dari klasifikasi ilmu dan dikaitkan dengan isi dari teori, maka teori akuntansi salah satunya adalah dapat diklasifikasikan sebagai ilmu terapan. Nah, jadi dalam klasifikasi ilmu itu tadi ada dua, ada ilmu alam, ada ilmu sosial ya. Kemudian ilmu yang dimaksud dengan ilmu alam itu atau ilmu murni itu ya, ada ilmu murni, ada ilmu terapan. Itu ada ilmu alam, ada ilmu sosial, ada ilmu murni, ada ilmu terapan. Nah, yang masuk pada ilmu-ilmu murni itu biasanya adalah kumpulan teori ya yang bersifat mendasar, juga teoritis ya. Nah, kemudian kalau ilmu terapan itu ilmu yang otomatis mempunyai manfaat praktis ya pada manusia. Begitupun ilmu terapan itu ya biasanya untuk memecahkan masalah-masalah yang praktis ya tadi. Terutama untuk mengatasi apa yang menjadi kendala oleh kita ya. Nah, maka salah satu yang memang praktis itu, yang mempunyai manfaat praktis itu untuk menghadapi kesalahan kesulitan itu, maka ini ada salah satunya adalah teori akuntansi gitu ya. Praktis gitu kan ya, cara menghitung praktis gitu, cara bertransaksinya praktis. Kesulitan manusia untuk menjumlahkan, menghitung gitu ya. Nah, itu kan ya. Nah, itu maka dapat dikaitkan dengan tadi isi dari materi teori akuntansi. Nah, maka yang dimaksud dengan yang diklasifikasikan itu adalah salah satu kenapa akuntansi menjadi atau diklasifikasikan menjadi ilmu terapan, karena selain praktis ya bagi kehidupan manusia juga untuk mengatasi masalah-masalah kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Nah, itu ya. Tadi jangan salah, jadi ada klasifikasi ilmu. Selanjutnya adalah menurut Suwarjono ya, bahwa pengetahuan akuntansi digolongkan menjadi dua ya. Pengetahuan yang bersangkutan dengan proses pemikiran dan pemilihan konsep-konsep yang menghasilkan suatu model akuntansi serta seperangkat konsep-konsep yang dipilih. Jadi kalau pengetahuan tentu prosesnya adalah berpikir ya. Nah, kemudian cara berpikir itu adalah kemudian memilih ya konsep-konsep yang menghasilkan model yang praktis tadi. Ya, maka satu model yang dipraktiskan itu adalah model akuntansi ya. Gitu kan. Beberapa konsep juga bisa ya diambil ya. Artinya proses pemilihan konsep-konsep tadi boleh saja model mana saja, yang penting praktis gitu kan ya. Nah, salah satunya adalah model akuntansi, cara menghitung akuntansi yang mungkin yang dianggap itu lebih praktis ya menurut Suwarjono ya. Kemudian dalam praktik akuntansi juga yang berupa standar-standar pelaksananya yang dapat berupa prosedur, metode, dan teknik penyajian informasi. Nah, tentunya dalam praktik akuntansi itu juga menerapkan standar-standar ya. Standar-standar bagaimana proseduralnya, bagaimana metodenya, bagaimana teknik penyajian informasinya kan. Nah, ini. Jadi itu adalah salah satu pengetahuan akuntansi gitu ya. Jadi
bagaimana pemilihan proses konsep-konsepnya itu, kemudian dari konsep-konsep itu tentunya ada standarnya gitu ya, standar-standar pelaksanaannya ya. Tadi ada prosedur, ada metode, ada teknik penyajian. Ini merupakan pengetahuan akuntansi. Karena kalau tidak ada bentuk prosedural, standar-standar prosedural dan metode dan teknik penyajiannya tidak disampaikan, maka saya pikir bukan pengetahuan akuntansi ya, tapi maksudnya ada metodenya gitu kan ya, ada tekniknya, penyajiannya dan sebagainya. Itu yang menurut Suwarjono ya. Nah, kemudian dalam diagram praktik akuntansi itu terutama praktik akuntansi yang diperoleh melalui pendekatan deduktif ya, yang dari bersifat khusus ke umum, ini adalah nanti bisa sekalian Anda lihat di diagram materi yang sudah saya sharekan ya di halaman 22 dalam PPT pengertian teori dalam akuntansi ya. Itu Anda bisa ditemukan dalam di halaman 22 ini adalah praktek akuntansi yang diperoleh melalui pendekatan deduktif. Nah, tadi karena ilmu terbagi ilmu umum dan ilmu terapan. Nah, ini salah satunya karena memang masuknya pada teori terapan ya, maka proses pendekatan deduktifnya itu lebih jelas ya, dari yang bersifat umum ke bersifat khusus gitu ya. Jadi yang bersifat umum, sifat khusus. Nah, salah satunya adalah faktor lingkungan. Kan bersifat umum ya itu. Faktor lingkungan itu bersifat umum. Ya. Ini praktek akuntansi nih. Lingkungan itu termasuk dalam sosial, ya kan? Ya. Lingkungan itu yang ada di sekitar kita itu adalah ada sosial, ada budaya, ada kebudayaan, ada ekonomi, ada politik. Nah, gitu ya. Dalam filsafat ilmu gitu ya kan? Ya, dalam konsep dasar filsafat ilmu kan begitu ya. Jadi dalam dalam konsep-konsep sosial juga begitu ya. Jadi faktor lingkungan itu terdiri dari itu ya. Seperti konsepnya siapa itu ahli sosial itu Gadamer ya, atau ya rata-rata menyatakan bahwa lingkungan sekitar kita itu terdiri dari makhluk sosial, makhluk budaya, makhluk ekonomi, makhluk politik gitu. Artinya politik itu ketika kita sudah membentuk satu pemerintahan itu tentunya maka nanti ada politik gitu ya. Ya, di dalamnya itu ada politik gitu. Karena untuk memilih pemimpin itu tentunya dalam satu kelompok untuk memilih satu pimpinan itu masuknya pada ranah politik gitu ya, pada pemilihan ranah-ranah politik gitu. Nah, tetapi sosial budaya ekonomi itu juga ada. Ini adalah bersifat umum ya, faktor lingkungannya umum. Nah, kemudian ada tujuan pelaporan dari bersifat umum ini, dari sosial budaya ekonomi dan politik ini, itu ada tujuan pelaporan, ya kan? Tujuan pelaporannya artinya ada jika kita sekarang ekonomi terutama politik kan begitu ya, politik itu biasanya membuat konsep bagaimana negara membuat perencanaan APBN misalkan atau RAPBN ya, rancangan anggaran dan belanja anggaran AP, anggaran pembangunan dan belanja negara APBN ya, anggaran pembangunan dan belanja negara APBN. RAPBN itu rancangan itu. Nah, maka harus dirancang kan ya dalam bentuk perencanaan ya, dalam bentuk perencanaan ya. Dalam bentuk tujuan
tujuannya apa kan gitu ya. Jadi tujuan intinya setelah misalkan di tadi APBN, maka tujuan intinya adalah untuk pembangunan pemerintah, untuk pembangunan keseluruhan ya negara ya. Maka ada konsep-konsep dasarnya. Konsep-konsep dasarnya apa tadi? Misalkan kalau dalam APBN untuk membangun sebuah bendungan atau sebuah jalan tol misalkan kan, ya kan tujuan ini nanti kan ada tujuan pelaporannya, ya kan? Kemudian konsep dasarnya apa? Misalkan tadi perencanaannya seperti apa membuat jalan tol, anggarannya misalkan 1 triliun atau berapa ratus miliar, 500 miliar misalkan, ya kan konsep dasar itu. Konsep dasar juga bisa berbentuk tadi ada sosialnya, ada imbas dari sosialnya apa bisa digunakan untuk transportasi lebih cepat gitu ya, ekonomi gitu kan ya, sosial, budaya. Itu ada konsep-konsep dasar itu termasuk juga itu ya. Jadi konsep-konsep dasar yang untuk bahan nanti tujuan pelaporan. Nah, itu udah harus jelas. Misalkan pembebasan lahan berapa ratus juta gitu kan ya, berapa ratus miliar gitu untuk pembebasan lahan misalkan, itu konsep-konsep dasar. Nah kemudian masuk pada prinsip akuntansi berterima umum, PABU, prinsip akuntansi berterima umum. Jadi masih konsepnya adalah bagaimana dari konsep dasar tadi dialokasikan tadi anggarannya berapa gitu ya, untuk pembebasan lahan, untuk pengadaan alat-alat beratnya misalkan dan sebagainya. Itu kan ditulis ya, ditulis ya. Jadi prinsip akuntansi umumnya ditulis gitu kan. Nah, kemudian ada standar akuntansinya. Tradisional atau konvensi praktik yang lazim ya. Nah, ini maka ditulislah kebutuhan-kebutuhan itu tadi kan ya. Kebutuhan untuk pembebasan lahan, kebutuhan untuk pengadaan alat berat gitu ya. Kemudian pengadaan sarana-sarana fasilitas ya di jalan tol gitu ya. Rambu-rambu dan semuanya itu masuk pada standar akuntansi ya. Nah, kemudian ada praktik prosedur atau metode teknik. Nah, praktiknya seperti apa ya dalam pengakuntansian tadi ya. Jadi praktek dalam pembangunannya seperti apa, gitu kan ya? Untuk apa kan gitu ya, ya. Nah ini hasilnya seperti apa? Nah itu nanti dalam khusus-khususnya itu ya tadi ya, misalkan pengadaan pembebasan lahan, pengadaan alat beratnya gitu. Nah itu jadi khusus kan ya, jadi yang konsep-konsep tadi yang standar akuntansinya itu lebih fokus pada praktiknya, prosedur, metode, tekniknya gitu ya. Nah itu dicatat di pencatatan kan gitu ya. Nah itu praktik akuntansi yang diperoleh melalui pendekatan deduktif ya, dari yang bersifat umum ke bersifat khusus gitu ya. Nah selanjutnya ya karena memang teori akuntansi seperti itu ya. Tujuan teori akuntansi adalah kan untuk menyajikan suatu dasar dalam memprediksi dan menjelaskan perilaku serta kejadian-kejadian akuntansi. Gitu ya. Jadi secara teori akuntansi tadi, teori ilmu ya, teori ilmu pengetahuan, akuntansi itu adalah tujuannya untuk menyajikan suatu dasar dalam memprediksi ya dan menjelaskan perilaku serta kejadian-kejadian akuntansi. Ya kan? Tadi memprediksi kan. Kejadian-kejadian ini mungkin yang lebih deduktif tadi ya. Ya. Kejadian-kejadian akuntansi. Tadi kalau berapa sih pengeluaran untuk pembebasan lahan, bagaimana berapa sih untuk pengadaan alat berat gitu ya. Berapa sih untuk pengadaan aspalnya dan sebagainya gitu kan ya. Untuk cornya dan sebagainya gitu. Pengadaan bahan-bahan untuk
proses pengecorannya berapa gitu. Nah, itu masuk pada yang dimaksud dengan kejadian akuntansi ya. Menjelaskan perilaku serta kejadian-kejadian akuntansi. Itu teori akuntansi ya. Jadi menyajikan suatu dasar dalam memprediksi dan menjelaskan perilaku serta kejadian-kejadian akuntansi. Nah, selanjutnya definisi tentang teori itu sendiri tadi ya kalau kita masuk lagi pada teori definisi teori adalah sekumpulan gagasan atau konsep ya, definisi dan dalil yang menyajikan suatu pandangan sistematis ya tentang fenomena dengan menjelaskan hubungan antara variabel yang ada dan bertujuan untuk menjelaskan serta memprediksi fenomena tersebut. Nah, itu kan. Secara umum teori itu tadi secara umum teori secara umum ya. Teori secara umum itu kan. Jadi sekumpulan konsep tadi ya. Sekumpulan konsep kan gitu ya. Karena memang terapan itu tadi ya, yang dimaksud dengan tadi yang teori terapan itu kan maksudnya itu tadi. Jadi ketika definisi dan dalil yang menyajikan suatu pandangan sistematis ya tentang kondisi itu dengan menjelaskan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain untuk menjelaskan serta untuk memprediksi fenomena tersebut. Nah, itu kan definisi ya. Jadi definisi teori ya. Jadi dengan menyambungkan tadi dengan fenomena kondisi yang terjadi ya, itu bisa diprediksi dengan akuntansi tadi ya, dengan akuntansi tadi. Jadi bagaimana struktur dari angka tadi ya, dari angka-angka misalkan kebutuhan untuk pembebasan lahan itu untuk memprediksi kan gitu ya, untuk memprediksi ini bagaimana nih kalau misalkan harganya rasional tidak harganya kan gitu dalam pembebasan lahan misalkan tadi pembebasan lahan tol misalkan apakah rasional tidak gitu ya dengan anggaran sekian misalkan tadi yang sudah dideduktifkan ya dari sebuah perencanaan akuntansi ya dideduktifkan itu apakah rasional atau tidak kan gitu ya. Nah, itu di fenomenologi ya, di bagaimana sih bisa memprediksi, hitungannya bisa jelas gitu. Kalau NJOP-nya misalkan di atas rata-rata 100.000 misalkan atau di atas 250.000, berapa sih layak harga yang harus dikeluarkan oleh pemerintah misalkan untuk pembebasan lahannya misalkan. Nah, itu ada memprediksi fenomena ya. Jadi bisa ya. Jadi bagaimana sebuah teori akuntansi sebagaimana praktek akuntansi bisa menjelaskan atau memprediksi fenomena itu. Ya tadi ya. Ya kalau karena misalkan di sana itu harganya misalkan 250 juta tapi kondisi lahannya itu misalkan tebing. Nah, itu kan diprediksi. Itu mungkin tidak NJOP-nya tidak nyampe sampai 250 juta, 250.000 ya. NJOP-nya ya paling ya di antara 150 lah ya, 100 sampai 150.000 misalkan. Nah, itu kan diprediksi ya oleh fenomenologi. Tetapi menggunakan apa? Menggunakan akuntansi ya. Itu. Jadi pandangan sistematis tentunya ya sistematis kan.
eh, variabel-variabel itu tadi ya kondisinya misalkan tanahnya labil atau tanahnya tebing, kenapa harus dibayar 250.000 meskipun di sana NJOP-nya 250.000. Itu bisa ada prediksi-prediksi tadi karena sesuai dengan fenomena. Jadi sangat berkaitan sekali ya antara teori akuntansinya dengan teori ilmu pengetahuannya kan gitu ya. Teori deduktifnya gitu kan. Deduktifnya kan gitu. Sangat kelihatan sekali. Nah, selanjutnya tadi kalau teori secara umum sekumpulan gagasan atau konsep. Nah, kemudian ada teori akuntansi secara khusus. Teori akuntansi menurut Hendriksen ya adalah sekumpulan prinsip-prinsip ya luas yang menyajikan suatu kerangka acuan umum di mana praktik akuntansi dapat dinilai mengarahkan pengembangan praktik dan prosedur baru. Jadi menurut Hendriksen ini teori akuntansi itu adalah sekumpulan prinsip-prinsip yang luas ya. Sekumpulan prinsip-prinsip yang luas yang menyajikan suatu kerangka acuan umum ya, di mana praktek akuntansi dapat dinilai. Jadi menyajikan suatu kerangka acuan umum ya, di mana praktek akuntansi dapat dinilai mengarahkan pengembangan praktik dan prosedur baru. Nah, jadi kembali lagi ke teori akuntansi itu tadi yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu tentang teori akuntansi di dalam PPT yang ini juga ya, di atas bisa Anda nanti cek. Jadi tadi sekumpulan prinsip artinya sekumpulan teori sebetulnya, sekumpulan pandangan-pandangan kan gitu ya, sekumpulan prinsip-prinsip tentang angka ya kan, di mana dapat dinilai gitu ya, itu kan kerangka sekumpulan prinsip-prinsip angka yang dapat dinilai mengarahkan kepada praktik dan prosedur baru. Nah, setelah dinilai itu ya angka-angka yang dinilai itu kemudian diarahkan pada pengembangan praktiknya dan prosedur baru. Jika harga tadi tidak memadai, tidak memungkinkan untuk ada peningkatan, ada perubahan, nah itu prosedural. Maka ambillah prosedural baru, artinya menggunakan prosedural yang memungkinkan untuk adanya rasionalitas penghitungan gitu ya di akhir ya. Itu kan ya. Jadi kalau memang ini tidak rasional, maka ambillah prosedur baru apa gitu ya. Pengembangan barunya apa gitu ya. Itu ya. Menurut Hendriksen. Kemudian menurut FASB ya. Teori dalam akuntansi itu diperlukan untuk apa saja ya. Nah, teori dalam akuntansi diperlukan untuk mengarahkan penyusun standar dalam menetapkan standar akuntansi. Ya. Jadi mengarahkan standar ya dalam menetapkan standar akuntansi. Gitu. Jadi siapa yang menyusunnya? Tadi misalkan pimpinan proyeknya atau di dalam kalau pimpinan proyek dalam satu dinas instansi itu disebut dengan PPK-nya gitu ya, pejabat pembuat komitmennya misalkan kan gitu ya. Mereka menyusun standarnya dalam menetapkan standar nilainya gitu ya, standar nilainya gitu ya.
Kemudian memberikan landasan konseptual untuk memecahkan masalah perlakuan akuntansi tertentu. Ya, landasan konsep untuk memecahkan masalah dalam aturan akuntansi. Ya, bila belum ada standar yang mengaturnya. Nah, ini ya. Jadi tujuan teori dalam akuntansi itu tadi mengarahkan menyusun standar, menetapkan standar akuntansi, ya. Kemudian memberikan landasan konsepnya, gitu ya, untuk memecahkan masalah akuntansi, ya, bila belum ada standarnya, gitu ya, yang mengaturnya, gitu. Bila misalkan tadi tidak ditemukan standar-standar akuntansinya, ya cari gitu kan ya, atau pecahkan masalah itu gitu kan dengan perlakuan akuntansi tentunya, ya, perlakuan akuntansi gitu. Bila memang belum ada standar yang mengaturnya, gitu. Pecahkan dengan masalah tersebut dengan perlakuan akuntansi, gitu. Kemudian memberikan batasan keleluasaan dalam menyusun laporan keuangan. Jadi kan ya itu ya, teori dalam akuntansi itu tadi ya, memberikan batasan keleluasaan dalam menyusun laporan keuangan. Artinya bagaimana keleluasaan ini? Apakah bisa begitu saja ditulis kemudian dilaporkan kan gitu ya? Kan tidak. Tentunya tadi menggunakan standar-standar ya, standar-standar akuntan kan gitu. Tidak bisa memberikan keleluasaan yang begitu luas gitu sehingga tidak dipahami atau sulit untuk dipahami ya. Tapi memang harus ada bagaimana batasannya kan gitu ya. Gitu ya. Tidak terlalu over gitu ya atau apa. Nanti jadi masalah. Jadi justru jadi bukan memecahkan masalah tapi justru mencari masalah kan gitu ya. Di keleluasaan di sini adalah bagaimana menggunakan prinsip-prinsip teori akuntansi ya bisa fleksibel gitu ya kan. Sekarang itu kan orang sudah fleksibel, semua penggunaan alat dengan adanya alat-alat digitalisasi ya atau robot ya kan. Kayak kita ikut trending saham misalkan, trending saham syariah misalnya, itu sistematika akuntansinya kan cepat kemudian mudah gitu ya, karena memang keleluasaan itu ya. Jadi keleluasaan untuk menyusun laporan keuangan itu yang tidak bertele-tele kan gitu ya. Sampai misalkan saya misalkan ya, karena saya sebetulnya tidak terlalu aktif ya di saham syariah, tapi saya pernah ikut satu kali dan sampai sekarang masih juga dikirim gitu ya portofolionya gitu dari lewat email itu sistematika akuntansinya itu mudah gitu ya. Misalkan kita mendapat fee atau mendapat keuntungan ya, bagi hasilnya itu jelas gitu di sana. 50.000 misalkan dari mana saja. Itu tapi tidak berbelit gitu ya, tidak panjang lebar, tidak ini ke sini, ini perusahaan ini yang dapat keuntungan ada misalkan ada taruhlah ada 2.000 misalkan di sana tulis 2.000 enggak begitu. Nggak ngejelimet gitu ya. Nah, itu keleluasaan dalam menyusun laporan keuangan. Ya. Jadi sekarang itu di era digitalisasi akuntansi dan sistematika penulisan apapun kan tidak terlalu sulit gitu ya, mudah.
Itu. Maka itu teori dalam akuntansi itu seperti itu. Maka sangat diperlukan sekali kan. Kemudian meningkatkan pemahaman ya dan keyakinan pengguna terhadap arti penting laporan keuangan. Tadi cepat gitu, paham, mudah dipahami gitu ya. Kemudian aman gitu kan. Mudah dipahami, aman, dan tidak bisa diutak-atik gitu oleh orang gitu kan dengan mudah kan gitu ya. Sekarang itu dengan digitalisasi kan seperti itu. Yaitu ketika orang sudah paham, sudah yakin bagaimana arti penting dari laporan keuangan. Itu ya. Karena sekarang sudah begitu, meskipun ada UU IT ya, Undang-Undang Informasi dan Teknologi, tapi kan itu dijamin ya. Dijamin kredibilitasnya dan dijamin bahwa data kita itu tidak tersebar. Dan data itu sangat kita percaya ketika data itu digunakan sesuai dengan sesuai aturan hukum itu ya, sesuai aturan manajemennya gitu, sesuai dengan aturan keuangan. Nah, ini ketika orang sudah semakin meningkat pemahaman dan keyakinan ya dalam satu laporan keuangan, yaitu maka itu tujuan dari teori dalam akuntansi itu, memudahkan, meningkatkan pemahaman orang ya dan keyakinan orang arti penting dari laporan keuangan itu ya. Tidak berbelit-belit lagi, tidak, justru kita semakin yakin gitu ya dengan adanya misalkan tadi teknologi ya sekarang ini, dan itu tentunya hasil dari teori ya, teori gitu ya. Nah, teori akuntansi juga menyesuaikan ya dengan kondisi itu karena sudah saking cepatnya aplikatif ya, aplikasi model akuntansi ya pelaporan keuangan saat ini ya. Anda kan bisa lihat, Anda bisa silakan Anda kalau bisa bikin aplikasi yang lebih cepat tadi, yaitu tadi bisa menghasilkan pelayanan-layanan teknologi ya, layanan teknologi keuangan saat ini yang sudah di luar nalar gitu kan ya. Nah, itu tadi dari filsafat teori ilmu matematika itu ya, itu sudah seperti itu ya. Cara menghitung lebih cepat. Kalau dulu kan kalkulator kita harus beli dari toko, tapi sekarang kan kalkulator di HP itu sudah ada kalkulator kan gitu. Itu cara menghitung cepat. Tadi bagaimana misalkan aplikasi e-commerce ya saat ini, misalkan kalau kita memesan ke Gojek, misalkan ke Grab, misalkan kita tidak usah menghitung, ya kan? Artinya hitungan kita itu pasti benar gitu ya. Misalkan kita beli apa, pesan apa itu, misalkan ya tadi kita pesan makanan ringan lah ya, makanan ringan ya, seblak ya, seblak, kalian kan pasti suka seblak. Pesannya misalkan 10, itu otomatis kan kita tidak usah menghitung secara kalkulatif ya, tapi tiba-tiba sudah muncul gitu harganya sekian. Ini ada misalkan nanti ada pajaknya, ada bayar pemesanan kan sekarang itu kan, ada bayar pemesanan, kemudian ada apa lagi, ada ongkos kirim misalkan kan ya, ada ongkos kirim. Kemudian bahkan ada misalkan ada potongan diskon 20%. Itu sudah muncul, gitu. Tidak lama kan. Tidak kita harus menghitung dulu apa, sudah muncul thread gitu. Nah, itu robot itu begitu ya. Teknologi itu sudah seperti itu. Bagaimana cara menghitung, bahkan yang mungkin tadi cara menghitung
kebutuhan membangun satu buah jalan tol, infrastruktur jalan tol misalkan, dengan cepat itu bisa diketahui kan gitu. Berapa modalnya, berapa berapa kebutuhan per unitnya kan gitu ya. Itu. Jadi bagaimana dengan adanya teori dalam akuntansi itu untuk memudahkan ya pemahaman, pemakaian dan keyakinan pemakaian penggunaan terhadap laporan keuangan yang cepat gitu ya. Gitu ya. Kemudian meningkatkan daya banding laporan keuangan. Meningkatkan daya banding laporan keuangan. Ya karena tadi selain terbuka, selain memecahkan konsep-konsep tadi yang memecahkan masalah kan gitu ya dalam perlakuan akuntansi ya, kemudian memberikan keleluasaan ya kan, mempercepat pemahaman gitu ya terhadap laporan keuangan, maka tentunya daya banding pun dapat di apa dapat lebih cepat gitu ya. Misalkan laporan A, laporan B. Anda silakan aja. Misalkan kalau kita beli tadi, ya meskipun aplikasi e-commerce saat kan ini kan berbeda-beda. Artinya ada Grab, ada Gojek. Dua-duanya itu Anda silakan aja. Misalkan saat pesan yang sama, tetapi kan di sana beda ya, diskonnya apa, diskonnya beda kan. Nah itu ketika Anda membandingkan itu nanti itu cepat gitu. Ya, daya banding itu cepat gitu. Oh, ini mah 20%, ini 10% diskonnya. Dan Anda itu langsung berat gitu. Kita pesan set, di satu lagi pesan set. Oh ternyata ada perbedaan gitu ya. Biaya kirimnya, biaya ongkos kirimnya dan sebagainya kan. Sehingga itu meningkatkan daya banding ya laporan keuangan. Bila ada 2 laporan keuangan itu kan dengan adanya teori dalam akuntansi bisa memudahkan tadi dengan cepat gitu ya, karena mulai dari standarnya gitu kan ya, konsepnya, memecahkan masalahnya, keleluasaan dalam menyusunnya gitu kan, pemahaman dan keyakinan dengan cepat ya, dan maka nanti perbandingan pun dengan cepat mudah kan gitu. Itu dengan adanya teori akuntansi. Nah, dalam level distinct statement of decreasing generality ya, jadi dalam bagaimana level-level ya pemahaman terhadap teori ya, terhadap teori pernyataan ya dalam secara umum ya, perbedaan dalam secara umum tadi, maka ada 3 level. Level pertama adalah postulat ya, definisi, tujuan akuntansi. Jadi postulat itu satu teori ilmu pengetahuan ya. Ya. Ini alurnya seperti ini gitu ya. Ya, pengetahuan tentang mekanisme ya. Alur gitu, tentang alur ya, pengetahuan tentang alur ya. Kemudian definisinya apa? Kemudian tujuan akuntansinya apa? Nah, kemudian yang kedua, level kedua adalah prinsip-prinsip ya, prinsip yang digunakannya apa? Ya, prinsip yang digunakannya apa? Kemudian yang ketiga adalah prosedur atau metodenya seperti apa? Ini semacam latar belakang ya. Ya. Jadi kan latar belakang itu terdiri dari, biasanya kalau dalam abstrak, dalam penelitian itu pasti ada 4. Pertama adalah latar belakang, ya. Kedua tujuan, ketiga metodologi, dan keempat adalah kesimpulan. Latar belakang itu tadi termasuk definisi ya, termasuk tujuan. Itu latar belakang itu muncul
kenapa saya meneliti ini? Maka karena memang untuk misalkan A, B, C, tujuannya tadi gitu. Ya, latar belakang, tujuannya, tujuan itu termasuk di rumusan masalah biasanya. Nah, itu kan semua di level 1 itu adalah latar belakang sebetulnya. Postulat, definisi, tujuan akuntansi. Kemudian ada prinsip-prinsip. Nah, ini adalah teori ya. Teori dan landasan hukum biasanya. Ya, prinsip-prinsip itu adalah teori. Bagaimana menggunakan penggunaan ini teori ini, bagaimana siapa yang mengatakan teori ini, siapa ditulis gitu teori-teori itu. Nah, kemudian prosedur atau metodenya itu seperti apa? Ya. Atau masuk pada apa tadi? Pembahasan ya. Prosedural itu pembahasan, masuk di pembahasan juga. Ya, metode itu bisa kuantitatif, kualitatif ya kalau dalam penelitian, atau dalam metodenya itu apa? Bisa menggunakan metode apa gitu ya. Itu ya. Ini 3 level distinct statement of decreasing generality ya, secara luas. Kemudian pengertian yang dapat dilekatkan pada teori akuntansi menurut Suwarjono ya. Teori sebagai lawan praktik. Teori sering dianggap sebagai dasein, ya kan? Teori sering dianggap sebagai dasein, apa yang diharapkan. Kemudian dan praktik dianggap sebagai dasollen. Ada dasein, ada dasollen, ya kan? Apa yang diinginkan dan apa yang harus dilakukan. Artinya bagaimana melakukannya kan gitu. Ada dasein, latar belakang, dan dasollen ya, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, maka teori akuntansi sering diartikan sebagai seperangkat konsep-konsep yang membahas tentang bagaimana seharusnya praktik akuntansi berjalan. Itu ya. Teori sebagai teori dalam akuntansi ya. Kemudian teori dalam akuntansi juga bisa sebagai penjelas ilmiah. Merupakan pernyataan-pernyataan tentang hubungan antara variabel alam atau sosial yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala-gejala alam atau sosial. Ya, teori sebagai penjelasan ilmiah. Terutama dalam pernyataan antara variabel-variabel tentang variabel alam dan atau sosial ya. Tadi sosial itu kan ekonomi, politik itu kan budaya ya. Dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala-gejala alam atau sosial. Kemudian teori dalam akuntansi itu adalah sebagai penalaran logis ya, yang melandasi praktik dalam dunia nyata. Teori ini berusaha untuk memberikan pembenaran terhadap praktik agar praktik dapat dipertanggungjawabkan kelayakannya. Ya. Selanjutnya, beberapa pendekatan tradisional dalam penyusunan teori akuntansi. Menurut Ahmed Riyahi Balkawi ya, pendekatan pragmatis, yaitu pendekatan terdiri dari penyusunan teori yang ditandai dengan penyesuaian praktik sesungguhnya yang bermanfaat untuk memberikan saran solusi praktis ya. Tuh. Ini pendekatan pragmatis ya, pendekatan secara nyata gitu ya, secara apa adanya kan gitu ya. Karena untuk mencari solusi dari praktis ya. Kemudian ada pendekatan tadi deduktif ya. Pendekatan ini dimulai dengan dalil-dalil dan konsep-konsep dasar. Kemudian ditarik kesimpulan berupa prosedur dan teknik-teknik akuntansi. Ya. Pendekatan deduktif begitu. Pendekatan ini dimulai dengan dalil-dalil dan konsep-konsep dasar, kemudian ditarik ya kesimpulan berupa prosedural dan teknik akuntansi. Itu pendekatan deduktif. Kemudian pendekatan induktif, yaitu pendekatan yang dimulai dari pengamatan empiris untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum, generalisasi ya.
Artinya pengamatan empiris itu satu persatu. Ini apa benar atau tidak, salah atau tidak gitu ya. Dalam pengadaan tanahnya benar tidak. Kemudian ditarik kesimpulan secara umum ya. Oh ternyata misalkan dalam pengadaan tanah itu dari nilai misalkan 1 triliun, 1 miliar, ternyata ada kelebihan 1 miliar 100 juta misalnya gitu. Itu ya pendekatan empirisnya. Kemudian akuntansi ilmu dengan multi paradigma. Beberapa pengertian paradigma menurut Thomas Kuhn ya. Ada Thomas Kuhn, ada Rizer, ada Rashidi ya kalau yang di Indonesianya. Jadi menurut Thomas Kuhn itu yang dimaksud dengan akuntansi ilmu ya sebagai paradigma itu adalah pemecahan masalah yang konkret ya. Apabila diterapkan sebagai suatu model dapat disajikan landasan pemecahan masalah yang tidak dapat diatasi oleh aturan-aturan yang secara eksplisit masih tetap berlaku. Itu kata Thomas Kuhn. Kata Rizer, paradigma merupakan gambaran fundamental mengenai suatu masalah dalam ilmu pengetahuan. Paradigma berperan untuk menentukan apa yang harus dikaji, masalah apa yang harus dijawab, bagaimana menjawabnya, dan aturan yang harus dipatuhi untuk memberikan interpretasi atau jawaban yang diperoleh. Paradigma merupakan konsensus yang sangat luas dalam suatu ilmu pengetahuan dan berfungsi untuk membedakan satu komunitas ilmu pengetahuan lainnya. Paradigma mencakup unsur-unsur definisi dan interrelasi ya. Contohnya misalkan dalam teori-teori, metode, dan teknik yang digunakan suatu ilmu pengetahuan. Itu kata Rizer ya. Kemudian kata Rosidi, ya, pemikiran konseptual paradigma adalah pemikiran konseptual dan instrumen, ya, kerangka kerja yang dimaksudkan untuk menciptakan model-model melalui penelitian ilmiah yang khas dan koheren. Ya. Nah, kemudian ada unsur-unsur paradigma. Yang pertama eksemplar atau contoh-contoh ya merupakan kumpulan hasil penelitian dari studi mengenai persoalan tertentu yang dijadikan model. Kemudian image of the subject matter ya, kesan umum dari pokok pembahasan yang dihadapi. Kemudian ada teoris, ada teori-teori yang relevan dan tersedia. Kemudian metode ya, metode-metode yang sesuai dengan bertema umum ya unsur paradigma. Nah, kemudian menurut American Accounting Association ya atau AAA ya, dalam publikasi Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance ya SOA Tata, akuntansi merupakan ilmu pengetahuan multi paradigma. Paradigma yang pertama adalah paradigma antropologikal induktif ya, tentang manusia, tentang makhluk ya. Dan antropologikal itu sejarah ya. Jadi dilihat dulu dari induktif secara khusus ke umum. Kemudian paradigma the true income, kebenaran penghasilan atau kebenaran dalam bisnis ya. Deduktif dari yang bersifat yang bersifat umum ke khusus ya. Deduktif. Kemudian paradigma decision assembledness ya, decision model. Paradigma ya model ya, penggunaan model. Kemudian paradigma decision maker, aggregate market behavior. Kemudian paradigma decision maker individual user dan paradigma information economic. Kemudian para ilmuwan memiliki pandangan ya. Para ilmuwan memiliki pandangan bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah sebagai suatu yang utuh dan sempurna. Ini menurut Popper, tidak ada satu teori yang dapat dibuktikan sebagai kebenaran final. Ya. Yang ada adalah terbukti salah. Menurut pandangan sophisticated falsification ya, teori yang handal adalah teori yang dapat memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan teori sebelumnya. Ini ya, jadi menyimpulkan ya hasil dari ilmu pengetahuan itu tidak ada yang utuh dan tidak ada yang sempurna. Apapun itu ya,
satu penelitian atau satu hasil dari ilmu-ilmu terapan itu tidak ada yang sempurna, ya, tidak ada yang utuh. Ya. Ini menurut si Popper, jadi tidak ada satu teori yang dapat diputuskan sebagai kebenaran final. Yang ada adalah terbukti salah gitu. Ini ya karena harus terus kan, ilmu pengetahuan itu nggak pernah selesai gitu, nggak pernah selesai, terus saja gitu, terus menjadi pertanyaan-pertanyaan gitu. Karena berarti itu ada yang salah, artinya dari hasil penelitian itu tidak ada yang terus jadi pertanyaan-pertanyaan gitu. Maka penelitian itu ya berdasar pada intinya adalah dari rumusan masalah aja itu adalah merupakan pertanyaan-pertanyaan kan gitu. Jadi teori yang handal adalah teori yang dapat memberikan informasi lebih baik dibandingkan teori sebelumnya. Nah, ini teori itu bisa lebih baik ya dari yang sebelumnya gitu. Nah, Belkau menyatakan bahwa teori dalam akuntansi adalah dalam pengertian middle range ya, yang berarti bukan teori sebagai penjelasan ilmiah dan metodologinya tidak harus metodologi ilmiah, bahkan dapat menggunakan berbagai pendekatan dan metodologi atau paradigma, sehingga akuntansi bisa disebut sebagai ilmu dengan multi paradigma. Nah, jadi kesimpulannya adalah akuntansi bisa disebut sebagai ilmu paradigma. Jadi beberapa tadi kesimpulan dari Popper juga sophisticated falsification ya. Ini sebuah komunitas. Kemudian menurut Belkau ya, jadi teori dalam akuntansi middle range ya, gitu kan ya. Jadi bukan teori sebagai penjelasan ilmiah dan metodologinya juga tidak harus metodologi ilmiah ya, tetapi menggunakan berbagai pendekatan ya, dan metodologi atau paradigma. Nah, sehingga akuntansi itu adalah sebagai ilmu dengan multi paradigma gitu ya, ilmu dengan multi paradigma itu ya. Itu tadi mengapa pengertian teori dalam akuntansi ya, karena teori itu adalah filsafat ilmu, akuntansi tadi ilmu dengan berbagai pendekatan paradigma, jadi sangat nyambung ya, gitu, pas gitu ya, untuk bagaimana mencari pemahaman-pemahaman atau pengertian-pengertian filsafat ilmu akuntansi. Itu ya, hari ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.